Kalau kita bekerja pada suatu instansi atau suatu perusahaan misalnya, kita harus tahu bagaimana perusahaan itu, bagaimana lingkungan kerjanya, orang-orang yang ada di dalamnya, kemudian bagaimana pula aturan dari perusahaan tersebut. Nah, begitu pula kalau kita bekerja dengan Flash. Kita harus tahu apa Flash itu, kemudian bagaimana lingkungan kerjanya, apa saja yang ada pada program Flash, kemudian bagaimana cara menggunakannya. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang user interface dan workspace. Kalau kita sudah masuk pada program Flash, maka kita akan dihadapkan pada user interface atau tampilan dari program Flash tersebut. Kita lihat user interface dari Flash CS3 ada perbedaan dengan user interface pada program Flash versi sebelumnya. Nah, kemudian bagaimana lingkungan kerjanya? Ya, saya mulai saja dengan saya kenalkan tool-tool atau fasilitas atau fitur yang ada pada program Flash CS3 ini. Baik, yang pertama adalah toolbox ya. Ini adalah berisikan piranti kerja atau tool yang bisa kita manfaatkan untuk keperluan seleksi, cropping, menggambar, mewarnai, dan lain-lain. Kemudian di sini ada menu utama atau menu bar, berisikan perintah-perintah yang bisa kita gunakan ketika kita bekerja lebih lanjut dengan menggunakan Flash. Nah, kemudian di sini ada timeline. Di sini ada nama file. Ini juga nama file. Jadi kalau kita memberikan nama pada dokumen kita, akan ditampilkan pada title bar ya, juga pada timeline. Kemudian apa itu timeline? Iya, timeline adalah salah satu fasilitas yang bisa kita manfaatkan untuk melakukan pembuatan suatu project. Di sini kita bisa menempatkan objek, kemudian memberikan keyframe, menambahkan frame, kemudian menciptakan animasi. Kemudian kita juga bisa membuat layer-layer. Nah, kemudian apa yang kita tempatkan pada timeline ini, hasilnya bisa terlihat pada stake. Ya. Kalau kita sudah menciptakan animasi, maka kita bisa melihatnya pada stake. Banyak referensi yang mengatakan stake ini mirip dengan layar bioskop ya. Jadi kita bisa melihat jalannya movie, jalannya animasi di sini. Nah, akan kita bahas lebih detail tentang timeline ini. Nah, apakah seperti ini saja fitur fasilitas yang ada pada Flash? Nah, ternyata tidak. Kita bisa menambahkan fitur-fitur yang lain dengan menggunakan menu window. Di sini ada beberapa pilihan ya. Misalnya kita ingin menambahkan fasilitas pewarnaan, kita bisa menggunakan color, maka akan muncul panel color. Di sini kita bisa membuat warna ya. Kemudian ketika kita ingin melakukan transformasi pada objek, kemudian properties, setiap dokumen, setiap objek memiliki properties atau keterangan-keterangan. Nah, kita bisa menutup fitur ini atau fasilitas ini ketika kita ingin tampilannya lebih simple ya. Nah, kemudian ini adalah ruler atau penggaris sebagai alat bantu ketika kita melakukan desain. Berikutnya mengenai workspace atau lingkungan kerja, kita bisa melakukan manajemen terhadapnya. Misalnya, ketika kita ingin melakukan pekerjaan pewarnaan, ya, ini ada objek yang belum berwarna, kemudian akan kita jadikan objek yang sudah berwarna seperti ini. Kita butuh tool-tool untuk keperluan pewarnaan. Nah,
seperti ini ya. Jadi kita membuat suatu workspace dengan fasilitas color ya, kemudian dengan propertiesnya. Nah, kita bisa menyimpan workspace ini atau lingkungan kerja seperti ini. Gunakan window, kemudian workspace, kemudian save current. Atau pada menu edit bar ada workspace pop-up menu ya. Di sini kita juga bisa melakukan settingan atau penyimpanan settingan dari workspace di sini. Kita berikan nama. Iya, saya berikan nama coloring misalnya. Kemudian saya tekan OK. Manfaatnya adalah ketika kita suatu saat membutuhkan lingkungan kerja seperti yang telah kita simpan, kita bisa menampilkannya kembali. Workspace yang telah kita beri nama akan ditampilkan di sini, ya. Ini untuk workspace yang saya beri nama coloring, kemudian workspace yang telah saya beri nama design. Nah, di sini saya telah menambahkan berbagai macam fasilitas untuk keperluan desain. Nah, ingat yang ditampilkan adalah workspace-nya. Mengenai objek yang telah kita masukkan tentunya tidak ditampilkan ya. Kemudian kalau kita membuka lebih dari satu file, maka akan ditampilkan dalam bentuk tab. Betul ya? Nah, kalau ingin tampilnya terpisah-pisah ya atau terpilah-pilah, kita bisa menggunakan menu atau pilihan cascade. Nah, seperti ini. Atau juga bentuk tile. Selanjutnya ada fasilitas yang bernama duplikat window, di mana dengan menu ini kita bisa melakukan duplikasi apa yang ada pada project ya, tanpa harus membuat file baru. Nah, seperti ini. Namun hati-hati ketika kita melakukan perubahan pada salah satu window saja atau salah satu file saja, maka akan tentunya berpengaruh pada file yang lain. Agar tidak ada pengaruh, maka bisa disimpan dengan nama yang lain ya. Baik, seperti itu untuk pembahasan user interface dan workspace ya. Terserah Anda mau menggunakan workspace yang seperti apa ya, sesuaikan dengan jenis pekerjaan Anda.